Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan saya Ajeng Restuti, tim penyuluh KPP Madya Surakarta dalam acara podcast KPP Madya SK. Dengan tema kali ini kita akan mengangkat tema tentang serba-serbi sertifikat elektronik. Nah, podcast kali ini spesial ya kawan pajak, karena selain menghadirkan penyuluh, kita juga ada tamu spesial. Siapakah dia? Ya, podcast kali ini kita menghadirkan Mbak Gardena. Iya, halo Mbak Asa. Iya, dan tentu saja satu lagi yang sudah penyuluh yang sudah biasa ya kita lihat di live Instagram ataupun mungkin ketika kawan pajak menyaksikan sosialisasi dari kami melalui Zoom. Nah, ini ada Mas Trisetyo. Halo Mbak Jen, halo Kak Pajak. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Gardena? Alhamdulillah, baik banget nih Mbak Asa. Alhamdulillah. Dan Mbak sabar mau menyapa kawan pajak semua. Iya, bisa disapa dulu kawan. Iya, tadi lupa ya belum menyapa. Hai kawan pajak. Ya, dengan maksudnya gimana kabarnya? Sangat baik. Oh, sangat baik ya, sehat-sehat semua ya. Oke, bentar lagi nih kita kayaknya mau libur, ada libur lumayan panjang ya. Iya. Mau benar. Idul Adha, liburnya agak panjang, jadi kita sebelum libur panjang kita bahas dulu ya tentang sertifikat elektronik. Oke, Mbak Gardena dan Mas Setio, ini beberapa hari kemarin nih di WA pelayanan dan di WA Helpdesk itu lumayan ramai ya, ada kawan pajak yang nanyain tentang sertifikat elektronik. Ada yang nanyain caranya gimana, terus ini mau perpanjang gimana sih caranya, terus cara pakainya tuh gimana, udah dapet terus diapain, bingung kan kawan pajak. Nah, kali ini kita mau membahas yang lebih dalam ya tentang sertifikat elektronik. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita kenalan dulu nih, sertifikat elektronik itu sebetulnya apa sih? Ya, mungkin saya dulu ya, Mbak Jen. Oke, monggo. Jadi memang di bulan-bulan ini memang banyak wajib pajak yang menanyakan ya terkait sertifikat elektronik, bagaimana cara perpanjangannya. Nah, kita lihat dulu di slide ya terkait sertifikat elektroniknya. Kita lanjut ke slide pertama ya. Jadi kita ke pengertian dulu ya. Yeah. Apa sih sertifikat elektronik itu ya? Jadi sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi sertifikat elektronik ini sebenarnya tidak hanya diterbitkan oleh DJP ya, tetapi juga instansi lain. Namun pada kali ini yang kita bahas adalah sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi di situ fungsinya adalah untuk membuat tanda tangan elektronik. Ya. Jadi untuk transaksi-transaksi atau dokumen yang bersifat elektronik itu tanda tangannya juga tanda tangan elektronik. Bisa dibilang tanda tangan elektronik itu adalah pengganti tanda tangan basah dalam dokumen fisik. Gitu ya. Oh ya, jadi di era digital juga kita tetap update ya, ngikutin Lebih fleksibel ya sifatnya. mengikuti perkembangan zaman. Untuk contohnya bisa dilihat jadi berupa file ya, file dengan format P12. Oke, jadi kalau udah dapat sertifikat tuh bentuknya seperti ini ya. Ya, itu. Jadi filenya tuh nggak perlu diapa-apain atau nanti perlu dibuka atau nanti itu nanti dulu ya. Nanti. Nanti. Oke. Terus apa saja sih layanan perpajakan yang menggunakan sertifikat elektronik ini? Ya. Jadi untuk layanan perpajakan yang menggunakan sertifikat elektronik ini, kalau dari awal sejarahnya itu sertifikat elektronik ini penggunaannya terbatas untuk terkait penerbitan faktur pajak ya. Jadi utamanya adalah untuk membuat faktur pajak tentunya menggunakan aplikasi e-faktur. Dan untuk pelaporan SPT BPN juga ya di web e-faktur itu memerlukan sertifikat elektronik. Namun seiring berkembangnya ini ya pengembangan aplikasi-aplikasi di DJP ini
sertifikat elektronik ini mulai digunakan untuk aplikasi yang lain ya, contohnya e-report, ya, identifikasi, kemudian IPBK, ya, kemudian ada e-objection ya, pengajuan keberatan secara elektronik ya, dan juga e-PSPT atau perpanjangan SPT secara elektronik. Nah, ya oke. Tadi kan sempat dijelasin ya kalau sertifikat itu untuk membuat faktur. Nah, berarti itu yang mengajukan harus PKP dong atau pengusaha kena pajak. Nah, kalau yang non PKP apakah juga bisa mengajukan? Iya, ya tadi kalau untuk tujuan e-faktur hanya PKP ya yang bisa mengajukan. Tetapi untuk wajib pajak yang statusnya non PKP ya, artinya belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetap memerlukan sertifikat elektronik ini untuk layanan-layanan perpajakan tertentu ya. Di antaranya tadi saya sebutkan e-bupot unifikasi, termasuk di situ e-bupot ini ya instansi pemerintah juga. Kemudian pemindah bukuan secara elektronik ya. Jadi pemindah bukuan itu apabila ada kesalahan dalam pembayaran pajak. Jadi kesalahan pembayaran ya bisa diajukan pemindah bukuan secara elektronik. Kemudian e-objection ya, jadi pengajuan permohonan keberatan juga dibuka permohonannya secara elektronik. Kemudian perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan ya juga dibuka saluran untuk pengajuannya secara elektronik. Nah, ini yang baru kemarin ya, PSPT ya. Ya. Kemarin ya. Baru banget. Jadi bagi PKP ya ini wajib punya server ini, dan bagi non PKP yang memerlukan layanan tadi ya itu juga memerlukan elektronik ya. Berarti yang sertifikat elektronik yang mengajukan itu tidak hanya PKP tapi non PKP juga bisa mengajukan ya. Ya. Oke, terus gimana nih caranya biar kawan pajak tuh mengajukan sertifikat elektronik? Caranya tuh gimana? Jadi gini Mbak Ajeng, kalau untuk pengajuan sertifikat elektronik sendiri itu kita menyediakan layanan secara online juga sekarang. Jadi untuk pengajuan sertifikat elektronik ini kan kalau dulu itu hanya bisa diajukan secara langsung datang ke KPP ya dulu ya. Betul. Nah untuk sekarang dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri menyediakan layanan pengajuan sertifikat elektronik secara online untuk kawan pajak yang membutuhkan. Cuman ini nanti ada pembagiannya atau ada masing-masing mana yang diperbolehkan secara online, mana yang harus jadi secara langsung. Nggak semuanya online gitu ya. Kalau dulu kan waktu awal-awal dari faktur tuh datang ke kantor ya sama direkturnya tuh ya. Foto dulu. Ya kalau sekarang sudah dimudahkan ya, pakai via online. Nah terus cara pengajuannya gimana nih? Syarat-syaratnya tuh apa aja? Untuk yang apa dulu nih Mbak Ajeng? Oh ya, yang ini dulu, yang PKP dulu deh. Yang PKP dulu ya. PKP. Mungkin kita bicara PKP yang baru dulu kali ya. Oh ya. Jadi yang baru awal-awal. Jadi awal-awal itu saat wajib pajak pertama kali mengajukan pengukuhan pengusaha kena pajak atau biasa kita sebut dengan PKP. Itu kan dibarengi dengan aktivasi akun juga. Aktivasi akun PKP-nya ya. Agar nanti bisa menggunakan akun Innova kedepannya dan e-faktur. Nah pada saat pengajuan itu kawan pajak bisa sekalian mengajukan sertifikat elektronik. Gitu. Nah untuk persyaratannya sendiri itu yang utama pasti harus ada formulir nih. Nah formulir permintaan sertifikat elektronik yang dilengkapi dengan tanda tangan bermeterai karena kan sudah mengandung surat pernyataan juga. Iya. Betul. Surat pernyataan. Meterainya 10.000 gitu. Kalau untuk meterainya boleh silakan mau secara e-meterai atau mau materai tempel juga bisa gitu. Nah, terus jangan lupa di stempel juga untuk wajib pajak yang badan. Terus ada fotokopi identitas. Identitas di sini itu KTP dan NPWP pribadi
pimpinan Pengurusnya. atau direktur, Direkturnya. ataupun wajib pajak yang bersangkutan untuk orang pribadi. Oh. Gitu. Terus bagi wajib pajak badan tentunya ada tambahan fotokopi akte Akte pendirian dan perubahan terbaru jika memang ada perubahan. Gitu. Terus untuk badan kan biasanya ada yang cabang juga nih. Oh iya. Nah, kalau cabang kan pimpinannya biasanya ada pimpinan kepala cabang. cabangnya, pimpinan cabangnya. Iya betul, itu dilengkapi dengan surat pengangkatan. Kalau cabangnya itu Iya, khusus untuk cabang cabang aja. dilengkapi dengan Iya. pimpinan cabangnya. Nah, terus nanti mekanismenya ini wajib pajak datang secara langsung untuk pengajuan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini akan diterima setelah kita dari kantor pajak melakukan survei lapangan untuk aktivasi akun. Iya, jadi sertifikat elektronik itu akan diterima bebarengan dengan pemberian kode aktivasi untuk Enova. Nah, setelah mendapat sertifikat elektronik tadi, wajib pajak akan diminta untuk menandatangani berita acara. Nah, jadi untuk pengajuan sertifikat elektronik yang bagi PKP baru ini, dia wajib datang secara langsung untuk wajib pajak yang bersangkutan. Khusus untuk yang baru ya. Untuk yang baru. Kalau baru PKP dia jadi harus datang ke kantor pajak. Jadi kalau pajak yang baru PKP pengajuannya datang ke KPP. Iya, datang ke KPP. Namun kalau untuk yang non PKP, bukan non PKP, yang PKP sudah lama ya. Oh iya, sudah lama ya. Baru bisa online ya. Bisa kalau itu. Jadi nanti kalau untuk PKP yang lama, istilahnya jadi dia itu bisa secara langsung ataupun online. Oh, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi kalau secara langsung, silakan datang langsung dengan persyaratan yang sama. Tadi formulir permintaan sertifikat elektronik, identitas, terus fotokopi akte atau surat pengangkatan cabang, terus ada berita acara. Terus nanti kalau misalnya untuk secara online, ini wajib pajak pertama kali dia mengajukan perpanjangan itu melalui aplikasi Enova terlebih dahulu. Oh iya. Jadi harus klik itu dulu ya. Sambil dicek di slide-nya mungkin ya. Selanjutnya Coba yang selanjutnya. Nah, Nah, ini nih benar. PKP sudah lama dibuka sebagai PKP ya. Iya. Nah, persyaratannya bisa dilihat di slide. Nah, terus kalau untuk pengajuan secara online kita ada tambahan persyaratan nih Mbak Aza. Oh iya. Jadi kan kalau secara langsung tadi kan berkasnya diserahkan langsung ke loket, jadi petugas langsung verifikasi kelengkapan berkas juga kebenaran wajib pajak yang mengajukan. Kan kita bisa ketemu langsung nih verifikasi. Itu harus direkturnya langsung atau Iya bisa? betul, harus wajib berarti pajak yang bersangkutan. Kalau datang langsung ke KPP, jadi direkturnya harus datang langsung gitu ya Pak Pajak ya. Gitu. Nah kalau online itu ada tambahan namanya formulir poro. Biasa kita sebut poro nih atau proof of record ownership. Jadi gunanya ada formulir poro dan tambahan selfie pimpinan ini atau wajib pajak memegang KTP ini gunanya untuk kami memverifikasi kebenaran bahwa benar wajib pajak itu yang benar. Jadi nantinya diharapkan sertifikat elektronik ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya, soalnya kan sertifikat elektronik itu ibaratnya kayak pegangan tanda tangan ya. Jadi ya bahaya kalau di tangannya tidak tepat. Oke. Nah, ini nanti kalau untuk yang online silahkan diajukan ke email KPP. Oh, untuk KPP Wadi Surakarta emailnya apa nih? Kita ada di email kpp.534@pajak.go.id. Kita hanya punya satu email resmi itu ya, wajib pajak. Nanti karena banyak nih yang biasanya salah kirim email, jadi kadang konfirmasi kok belum dapat balasan gitu. Ternyata pas kirimnya
salah salah kiri, misalnya kurang titik atau salah go jadi ko gitu. Iya. Nanti untuk jangka waktunya sendiri ini 1 hari kerja aja nggak ada. Mainan primanya 1 hari kerja. Jadi misal hari ini diajukan maksimal besok sudah di-approve. Kalau sudah lengkap. Wajib pajak yang tidak terdaftar di KPU Madya Jakarta bisa mencari emailnya ya, emailnya di pajak.go.id di bagian unit kerja. Iya, betul. Atau tanya langsung ke KPP yang bersangkutan. Enaknya sih gitu ya, tanya langsung. Sekarang sama dia bisa WA. Iya. Betul, iya. Oke, terus lanjut ke ini, Mas Setio. Kalau yang pengajuan settle untuk keperluan tadi kan yang tadi PKP ya. PKP yang baru sama perpanjangannya gimana. Nah, sekarang kalau untuk yang non PKP nih, kalau bisa siapa tahu nih kawan pajak mau ngajuin IPBK kan biar nggak repot-repot ngirim ke kantor atau datang ke kantor bisa IPBK. Nah, itu syaratnya apa aja? Iya, untuk wajib pajak yang statusnya non PKP kita bisa lihat di slide sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya ini wajib pajak memasukkan berkas-berkas ke loket TPT atau email KPP. Jadi hampir sama ya dengan yang tadi yang PKP, bisa secara langsung ke KPP atau bisa juga online. Online di sini maksudnya berkas-berkas dikirim melalui email ya ke KPP terdaftar. Nah, dokumennya sama ya seperti tadi, formulir permintaan sertifikat elektronik, kemudian fotokopi akta pendirian atau akta perubahan atau dokumen pembukaan cabang. Kemudian fotokopi surat pengangkatan sebagai pimpinan khusus untuk wajib pajak cabang, kemudian fotokopi KTP dan NPWP pimpinan, kemudian jika ke KTP juga bisa menunjukkan asli dokumen-dokumen tersebut ya. Kemudian juga ada berita acara penyerahan sertifikat elektronik. Nah, khusus untuk permohonan online melalui email sama juga ada tambahan dokumen yaitu formulir poro dan juga foto pimpinan dengan memegang KTP. Iya. Jadi memang mirip-mirip ya? Mirip yang non PKP ataupun PKP, tapi intinya ya iya, cuma bedanya nanti paling di proses penginputan paspres ya maksudnya ya. Kalau kalau paspres untuk PKP kan dia bisa input sendiri di aplikasi Enova. Oh ya. Untuk yang non PKP ya. Itu nanti kalau datang langsung silakan wajib pajak bisa meminta bantuan kita ataupun kalau enggak biasanya kita berikan kertas. Enggak, kita berikan ini inputnya. Silakan kalau mau input sendiri boleh. Gitu. Iya. Karena kan sebenarnya paspres itu dari wajib pajak sendiri Mbak Aja. Iya betul. Dan itu rahasia ya sebetulnya. Iya betul. Oke, terus nih kalau sudah ngajukan nih misalkan kawan pajak sudah ngajukan lewat email, terus sudah dapat nih, terus itu masa berlakunya berapa lama? Jadi untuk masa berlaku sertifikat elektronik itu dia berlaku 2 tahun sejak sertifikat elektronik itu disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2 tahun sejak disetujui. Iya, betul. Terus ngeceknya tuh gimana tahunnya? Kan karena 2 tahun kadang-kadang lupa. Kadang-kadang tuh lupa tuh. Atau sudah ganti pegawai. Nah iya, atau ada yang pindah, yang pegang tuh udah pindah, terus karyawannya udah pindah, gimana nih ngeceknya? Tahu-tahu nggak bisa upload faktur, bingung kenapa? Ternyata karena sertifikatnya udah habis expired. Ngeceknya gimana nih, maksudnya? Iya, jadi untuk mengecek masa berlakunya sertifikat elektronik ini sebetulnya wajib pajak bisa mengecek sendiri ya. Ada 2 cara ya sebetulnya. Yang pertama mengecek melalui browser yang sudah diinjek settle ya. Jadi misalnya wajib pajak mau lapor SPT PPN ketika membuka atau ketika menggunakan web faktur gagal gitu ya. Nah ini caranya kita cocokkan 2 browser yang sering digunakan oleh wajib pajak ya. Yang pertama Mozilla Firefox, yang kedua nanti Google Chrome. Nah itu yang Mozilla Firefox ini ya caranya silakan dicek di pojok
kanan itu kan biasanya ada garis 3 gitu. Iya. Nah ini diklik kemudian masuk ke menu setting. Setelah setting masuk ke menu privacy and security, kemudian ada pilihan certificate. Nanti silakan klik view certificate. Ini untuk melihat sertifikat yang tertanam di browser tersebut. Nanti pada tab your certificate seperti di tampilan ini ya, dapat dilihat akhir masa berlaku serta pada kolom expires on. Jadi kelihatan di situ ya. Muncul tanggal ya, itu sertifikat yang ada di browser tersebut berlaku sampai tanggal berapa, bulan apa gitu ya, sampai tanggal berapa. Ya, di situ. Selanjutnya untuk browser Google Chrome ya. Jadi sama juga di pojok kanan atas itu ada titik 3 ya. Iya. Nanti diklik, kemudian masuk ke menu setting, kemudian privacy and security, kemudian security, selanjutnya manage certificate. Kemudian nanti akan ada tab personal. Di situ ada tab kita pilih yang personal, defaultnya memang di personal. Nanti bisa dilihat akhir masa berlaku serta pada kolom expiry date. Artinya di situ tanggal kadaluarsa serta tersebut. Expirednya tanggal berapa? Jadi ini bisa dicek sendiri ya sama kawan pajak. Cuman kadang-kadang kawan pajak juga bingung nih ngeceknya gimana. Ini perlu di highlight nih. Jadi tidak harus Tanya. Sangat bermanfaat ya info. Iya, ini bisa di screenshot kalau nih. sudah terlihat berarti harus melakukan perpanjangan sertifikat elektronik. Oh, gitu. Itu cara mengecek melalui browser. Kemudian cara yang kedua, kita bisa mengecek dengan cara berulang settle dari Innova Online. Jadi ini khusus Ini untuk PKP Betul. ya. Khusus PKP bisa ngelihatnya di Innova. Ini dengan cara mengulang settle. Caranya ya login Innova Online, kemudian pilih download sertifikat digital. Nanti pada tahap itu akan Kelihatan tuh ya Ada ada tuh. sertifikat elektronik Anda berlaku sampai dengan bla 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 kelihatan. Nah, kalau expired tuh tandanya gimana nanti? Kalau expired berarti nggak ada tanda ininya ya, langsung keterangan sudah habis gitu ya? ya nanti ada sudah habis pada tanggal berapa. Oh, kalau habis tuh nggak ada unduhnya ya maksudnya? Iya gitu. Nggak bisa klik unduh. Kalau yang masih berlaku tuh kan bisa klik unduh ya? Nanti kalau sudah habis ya berarti harus mengajukan sertifikat elektronik seperti yang tadi dijelaskan. Nah, berarti kalau udah habis tadi ya harus ngajuin lagi ya? Iya, Iya. mengajukannya kan lewat Ajunya menu di permintaan sertifikat sertifikat. digital. Ada disediakan juga ya. Iya, Di itu di aplikasi aplikasi Innova. Innova ya. Kalau untuk PKP bisa permintaan tuh di atasnya download. di atasnya download untuk klik permintaan sertifikat digital, terus nanti jangan lupa kirim ininya ya kelengkapannya ke email KPP. Jadi kalau masa berlakunya ternyata sudah habis ya berarti nanti wajib pajak tidak bisa menggunakan layanan-layanan elektronik tadi ya. Oh iya betul. Jadi misalnya upload faktur ada error gitu ya. Ya mungkin bisa Ternyata dicurigai karena sertifikatnya Karena expired. Cek dulu ya. Iya. ibu pot gitu. Ibu pot nggak bisa ngirim-ngirim nih, nggak bisa lapor ternyata expired. Bisa dicoba cek. Oh iya nih, kadang tuh ada juga wajib pajak yang tanya nih ke kami, Mbak, sertifikat elektronik saya habisnya pas hari libur, gimana ya gitu. Nah, karena kan kita kan prosesnya hanya pas hari kerja ya, nggak ada jam layanan kita itu jam 8 sampai jam 4 di hari Senin sampai Jumat. Nah, jadi untuk wajib pajak yang kira-kira sertifikat elektroniknya berakhir pas hari libur bisa mengajukan sebelum masa berlakunya habis. Nah itu Jadi- berapa apa? Minimal itu berapa sih? Jadi paling cepat itu bisa diajukan 1 bulan sebelum sertifikat elektronik itu expire. Oh gitu. Tuh, kalau Jadi pajak bisa antisipasi jauh-jauh hari. Iya. Gitu. Jadi bisa ngecek dulu tuh di Innova dengan kapan, bisa jauh-jauh hari tuh diperpanjang ya. Jadi nggak sampai kehabisan. Pas sudah mepet, Bingung nanti. Itu iya. Mau bikin faktur nggak bisa, mau perpanjang kan butuh waktu juga kan, nggak bisa langsung. Karena juga kita proses itu sesuai antrian ya. Iya betul. Ya. Karena seperti yang dibilang di awal tadi, akhir-akhir ini memang Ramai lagi banyak sekali untuk permintaan sertifikat elektronik.
Iya, mungkin karena habisnya bersama di Betul. sekitar bulan ini ya. Iya di Ya, bulan-bulan bulan-bulan ini. Kan setiap 2 tahun Iya. sekali ini siklusnya. Jadi emang di sekitar bulan Mei Juni gitu ya sebetulnya Hmm. mulai rame. Jadi ya antisipasi aja kawan pajak untuk cek sertifikatnya, siapa tahu udah mau habis segera ajukan perpanjang. Nah, terus kalau kawan pajak nih tadi kan udah ngajuin, terus udah dapat sertifikat, terus langkah selanjutnya tuh gimana Mas Tio? Ya, jadi untuk selanjutnya adalah wajib pajak perlu istilahnya instalasi sertifikat itu ya. Yang harus diinstal sertifikat elektronik itu ada 2 ya. Yang pertama bagi PKP ya, untuk tujuan penerbitan faktur pajak ya di aplikasi e-faktur desktopnya masing-masing. Kemudian untuk yang lain ya, selain penerbitan faktur ya harus diinstal di browser. Nah, kita lihat cara untuk instalasi serta di aplikasi e-faktur desktop ya. Jadi caranya wajib pajak atau PKP silakan masuk pada menu referensi. Referensi, pilih administrasi sertifikat. Kemudian pada jendela administrasi sertifikat ya, itu ada open ya. Silakan dipilih dulu sertifikatnya yang tersimpan di komputer ya. Ini sertifikat yang baru. Kemudian klik open, kemudian nanti akan diminta untuk memasukkan passphrase. Nah, silakan diinput passphrase yang sesuai. Klik OK. Itu saja gitu. Kemudian untuk selanjutnya untuk instalasi pada browser Mozilla Firefox ya. Di sini langkahnya pertama ya, klik yang garis 3 di kanan atas, kemudian klik option atau setting ya, tergantung versi Mozilla-nya. Kemudian selanjutnya kita lihat kita input pada kolom pencarian ya. Ketik saja sertifikat gitu ya. Biar cepet ya, Cepat daripada ya. scroll panjang. Ya. Langsung ketik Sama aja. dengan kita memilih menu ini untuk memudahkan kita ketik sertifikat. Nanti pada bagian view sertifikat kita klik View. certificates, next. Kemudian di sini ada sertifikat manager ya. Pada bagian your certificate kita cari atau kita cari sertifikat yang sudah kita miliki dengan cara klik import. Kita klik import, kemudian kita cari sertifikat yang kita miliki yang baru, kemudian kita klik open. Nah, di sini kemudian diminta untuk menginput password. Ya, password di sini adalah passphrase. Nah, input, kemudian klik OK. Kemudian jika passwordnya betul ya, nanti akan muncul sertifikat berisi nama perusahaan atau wajib pajak ya. Di situ sertifikat diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian kita klik OK. Nah, begitu sertifikat instalasi sertifikat di browser Mozilla sudah selesai. Dan cara jika wajib pajak menggunakan browser Google Chrome hampir sama, diklik titik 3 di pojok kanan atas, pilih setting, kemudian selanjutnya nanti ada kolom pencarian juga. Nah, ini kita masukkan ke security dulu, kemudian manage certificates. Nah, di sini pada jendela certificate pada tab personal kita klik dulu import. Nah, nanti ada notifikasi ini dulu ya, kita klik saja next. Nah, ini kita klik browse untuk mencari sertifikat tempat tersimpan sertifikat tersebut ya, dan next. Nah, kita pilih, kemudian klik open. Nah, sama juga diminta untuk memasukkan password, yaitu passphrase tadi yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian klik next. Lanjut next lagi. Nah, di sini ada jendela ya, completing certificate import wizard. Kita klik finish. Kemudian jika sudah ada notifikasi import was successful ya, kita klik OK.
Dia instalasi sertifikat elektronik di browser telah selesai. Lanjut, ya sudah seperti itu. Wah, jadi jelas ya. Sekarang kawan pajak tuh sepertinya udah jelas banget ya, diterangkan dari awal, dari mulai cara pengajuan sertifikat, apa aja yang harus dilampirkan, terus sampai detail ke cara installnya ya. Ini biasanya kan kalau di WA pada nanya ini gimana kalau udah dapat sertifikat ini mau dibuka, diklik atau kadang dicetak, kalau dicetak apa enggak? Terus yang jadi nggak perlu ya, Mbak. Iya, nggak perlu diapa-apain ya. Kalau di download sudah cukup. Yang penting diingat-ingat nyimpennya di mana gitu ya. Terus jangan lupa paspresnya nih kawan pajak. Kalau bisa ditulis ya, ditulis biar nggak sampai hilang, nggak lupa, disimpan ya. Terus ini juga case sensitif ya, upper case sama lower case-nya juga ngaruh ya. Betul, harus diperhatikan huruf besar atau huruf kecilnya ya. Jadi harus perhatikan huruf besar kecilnya. Jadi jangan lupa kalau pas waktu perpanjang tuh dicatat ya kawan pajak ya. Oke. Ya demikian kawan pajak. Apa sepertinya sudah lengkap ya dari A sampai Z. Udah dibahas lengkap, dikupas tuntas lengkap oleh Mas Setio sama Mbak Gardena. Kawan pajak mestinya sekarang udah lebih paham ya. Jadi nanti kalau mau perpanjang atau mau ngajukan shuttle baru atau mau cara misalnya gimana sih? Ini nanti kawan pajak bisa sudah lebih mahir lah ya. Demikianlah kawan pajak. Semoga kawan pajak bisa mengambil manfaat ya dari podcast kami hari ini. Jangan lupa kawan pajak tetap ikuti media sosial ya, medsos KPP Madya Surakarta ada di Instagram @kppmadya. Instagramnya tuh @pajakmadyask. Kemudian ada Twitter juga, Twitternya di username yang sama ya, di @pajakmadyask. Kemudian YouTube ya, KPP Madya Surakarta. Nah, harapan kami melalui acara seperti ini ya, dengan podcast ataupun Instagram Live, wajib pajak tuh kawan pajak bisa menjadi kawan pajak yang lebih patuh. Karena DJP kuat, Indonesia maju. Oke, terima kasih kawan pajak. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.